Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama saya Ammar Ahmad pada acara Esensi Ajaran Islam. Pada episode kali ini kita akan membahas berkenaan dengan tema yang sangat menarik dan sering dibahas di jemaat maupun di luar jemaat kita, berkenaan dengan Masih Maud tidak akan berperang dengan pedang. Banyak sekali kontroversi di antara kita, di mana sebagian orang menganggap bahwa Masih Maud atau Al-Masih yang dijanjikan ini akan berperang dan membunuh mereka yang tidak mau beriman kepada Islam. Apakah akidah ini benar? Bagaimana Hazrat Masih Maud SAW menerangkannya dengan demikian menarik sesuai dengan tuntunan Al-Quranul Karim? Telah hadir bersama kita narasumber kita Bapak Abdul Basit. Mari kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak, kita akan bahas berkenaan dengan tema dan isu di antara umat Islam yang sering sekali didengungkan, yakni Al-Masih ini akan berperang dengan mereka yang menolak Islam tanpa pandang bulu, menumpahkan darah mereka, meskipun bahkan mereka tidak mendatangkan kerugian kepada kita sendiri, hanya karena mereka menolak untuk beriman, maka darah mereka menjadi halal, gitu. Difatwakan demikian. Nah, bagaimana berkenaan dengan hal ini, Pak? Silakan. Iya, ini masalah jihad ini sebagian sangat bertentangan sekali dengan Al-Quran. Pemahaman tentang jihad itu. Terutama di masa nanti Imam Mahdi datang, Al-Masih datang, maka dia akan menumpahkan darah dan memaksa orang-orang untuk masuk Islam. Ini sama sekali bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jihad semacam ini sama sekali tidak dikenal oleh Islam yang sebenarnya ini. Karena sudah jelas, salah satunya misalnya ayat La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama ini. Nah, Hazrat Masih Maud Assalam, beliau mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi. Salah satu ciri dan tugas yang diterangkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau sebagai khalifah yang adil, hakaman adalan, sebagai hakim yang adil. Ya, karena beliau sebagai hakim itu memutuskan mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini berkaitan juga dengan beberapa pemahaman yang tidak benar, yang tidak selaras dengan ajaran Islam, yang telah menyusup ya di dalam pemahaman umat Islam sekarang ini. Tidak semuanya, tapi begitu kerasnya sehingga segala sesuatu itu harus bisa dipaksakan ini. Jadi ini sama sekali bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Nah, Hazrat Masih Maud Assalam, beliau diutus ketika zaman ini penuh dengan pertentangan. Ya, satu sama lain tidak sepakat ya dalam beberapa pemahaman mengenai Islam ini. Banyak lagi ya. Oleh karena itu, untuk membetulkan itulah maka beliau datang dan memberikan pemahaman, membawa kembali umat ya kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu ya, salah satunya berkenaan dengan jihad. Nah, ini sangat ditentang sekali dan beliau berusaha dengan berbagai keterangan untuk membetulkan akidah yang tidak benar ini. Akibatnya sangat buruk sekali ya, dengan memegang akidah bahwa Islam atau Imam Mahdi itu datang dengan membawa pedang, kemudian siapa yang tidak percaya langsung dibunuh dan lain-lainnya ini. Padahal sudah jelas di dalam tuntunan kita, di dalam Al-Quran, di dalam sabda-sabda ciri-ciri Imam Mahdi, ciri-ciri Al-Masih itu sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu salah satu misalnya yang beliau sampaikan dalam Nurul Haq, ya, salah satu buku yang beliau tulis,
Sekarang itu ada dalam Rohani Hazain jilid ke-8 halaman 67. Beliau menyatakan, akidah yang umum dianut para ulama muslim menyatakan bahwa Al-Masih yang dijanjikan atau Masih Maud akan turun dari langit dan memerangi mereka yang kafir, tidak akan membayar pajak negara dan hanya akan memberikan dua pilihan, Islam atau mati. Akidah seperti ini sepenuhnya dusta. Akidah demikian penuh dengan segala kesalahan dan kejahilan serta bertentangan sama sekali dengan ajaran Al-Quran. Akidah tersebut merupakan rekayasa dari para penipu. Jadi sudah jelas bahwa Al-Masih yang dijanjikan itu ya tidak seperti itu cirinya ini. Ya. Selanjutnya beliau menyatakan, tidak ada paksaan dalam agama Islam. La ikraha fidin. Menurut Islam hanya ada 3 macam perang yang diperbolehkan. Maksudnya mengangkat senjata itu ada 3 hal ya, diizinkan itu. Yaitu yang pertama adalah perang yang dilakukan dengan tujuan membela diri. Ya. Yang kedua, perang yang dimaksudkan sebagai hukuman terhadap suatu tindakan agresi. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah perang yang dilancarkan dengan maksud menegakkan kemerdekaan berpendapat dengan pengertian memusnahkan kekuatan dari mereka yang membunuh orang hanya karena yang bersangkutan menganut agama Islam. Karena Islam tidak mengizinkan menggunakan kekerasan dalam penyebarannya, maka jelas mustahil dan tidak masuk akal jika ada yang menantikan kedatangan sosok Mahdi atau Masih yang berlumur darah. Jelas tidak mungkin ada siapapun yang muncul untuk memaksa manusia masuk Islam dengan tekanan pedang, karena hal itu bertentangan dengan ajaran jelas yang terdapat di dalam Al-Quran, masih di Hindustan. Oleh karena itu di sini masing-masing menerangkan bahwa tiga alasan kenapa Islam mengizinkan untuk mengangkat senjata. Satu adalah untuk membela diri, ya itu pun bila orang lain memulai perang itu, ya dengan tujuan ini membela diri maka diizinkan. Contoh daripada Rasulullah SAW sekitar 12 tahun 13 tahun di Mekah dianiaya, didera, berbagai macam kezaliman ditimpakan kepada beliau dan juga kepada para sahabat. Kan Allah Ta'ala belum mengizinkan untuk mengangkat senjata untuk membalas. Ya, malah beliau diizinkan, diperintahkan untuk segera hijrah, kan berhijrah ke Madinah. Tapi orang-orang Quraisy Makkah ini tidak puas, dikejar dan juga sampai ke Madinah. Artinya berusaha untuk menghancurkannya. Dan mau kemana lagi kan? Akhirnya ya dalam Al-Quran disebutkan bahwa mulai diizinkan untuk mengangkat senjata karena mereka dizalimi, dianiaya, dikarenakan hanya menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka dianiaya, diperangi, mau dibunuh dan lain tanpa hak. Nah, dalam kondisi seperti itu maka diizinkan oleh Islam ya untuk mengangkat senjata ini. Kapan saja bila terjadi pembunuhan hanya karena beriman, ya bukan karena perebutan kekuasaan dan lain-lainnya, ya seperti sekarang banyak yang terjadi di berbagai tempat, ya tidak ada yang walaupun korbannya orang Islam, orang Kristen, yang lain-lain tidak satupun indikasi yang mencatat karena agamanya itu, kan begitu. Itu udah geopolitik lah ya, semua di mana-mana di Timur Tengah, di lain-lain itu perebutan kekuasaan yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Cuma yang jadi korban itu kita lihat di tengah juga kebanyakan orang Islam dan kemudian juga yang menyerang pun orang Islam, yang dibunuh pun orang Islam, kan, yang terbunuh dan lain-lainnya. Nah itu sama sekali tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan ajaran Islam ini. Jadi hanya untuk membela diri. Itu yang kedua. Yang kedua adalah perang yang dimasukkan sebagai hukuman terhadap satu tindak agresi. Ya tadi juga kurang lebih sama. Ya kalau misalnya diserang untuk membela diri itu dibenarkan. Kemudian yang ketiga adalah perang yang dilancarkan dan maksud menegakkan kemerdekaan berpendapat. Ya, dengan pengertian memusnahkan kekuatan dari mereka yang bunuh
orang hanya karena yang bersangkutan menganut agama Islam. Ya, contoh ketika Musailamah Kadzab apa semua itu kan, mereka mengumpulkan tentara itu karena hanya untuk membunuh orang-orang yang sudah masuk Islam supaya mereka keluar dan lain-lainnya. Itu pemaksaan. Ya. Nah, itu karena agama juga, ya, dan dianiaya apa semua, sehingga Rasulullah SAW menyiapkan askar tentara ya, supaya diberangkatkan untuk membela orang-orang Islam yang teraniaya dibunuh di perbatasan. Nah, itulah hal yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud SAW bahwa Islam sama sekali tidak mengajarkan untuk memaksa orang beriman kepada Islam. Tapi justru karena keindahan Islam, kesempurnaan Islam, keunggulan Islam dalam segala hal yang menarik orang-orang untuk percaya kepada Islam dan beriman kepada Islam ini. Artinya jihad yang dilancarkan dengan pedang tidak berlaku umum, tidak berlaku setiap saat. Tidak berlaku. Kalau tidak berlaku umum ya, setiap saat tidak begitu. Makanya harus ada kondisi yang memungkinkan, diizinkan Islam untuk mengangkat senjata ini. Ya. Harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Harus memenuhi syarat itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, oleh masing-masing diterangkan juga. Jadi Imam Mahdi atau Al-Masih yang dijanjikan itu tidak akan mengangkat senjata dan membunuh orang itu. Ya, ini sudah jelas sekali, malah dalam ayat yang lain, dalam hadis misalnya, nanti diterangkan sendiri oleh Rasulullah SAW bahwa bisa Al-Masih datang itu dia wayazaul harb, dia akan meninggalkan peperangan fisik itu yang tidak diizinkan. Cirinya itu begitu, dia akan menggunakan dalil hujah, ya, mengumpulkan ketinggian mengenai ajaran Islam, keunggulannya, kesempurnaannya, keagungannya. Nah itu ya, disitulah orang akan tertarik dan akan masuk Islam. Tidak ada satu indikasi pun yang menyatakan bahwa nanti di akhir zaman Islam akan unggul dengan senjata itu. Ya, kalau itu dibenarkan awal-awal lagi, ya, pada masa Rasulullah SAW sudah mulai hal itu dilakukan. Jadi pedang ini hanya bisa mematahkan leher orang, tapi tidak akan bisa menundukkan hati orang. Kan begitu. Bagaimana orang akan dipaksa? Kan begitu. Manusia punya akal, punya conscience, punya nurani dan lain-lainnya. Itu akan melihat semua bahwa Islam itu dibawa dengan damai. Tidak akan mungkin dengan paksaan dan tidak akan berhasil. Karena tidak diajarkan oleh Islam dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan pada saat ini kita lihat tidak ada kondisi-kondisi yang menuntut kita. Yang menuntut ya. Untuk mengangkat pedang secara syar'i. Makanya selanjutnya beliau menyatakan di dalam buku masih di Hindusan juga, ya, beliau menyatakan kiranya patut direnungkan bahwa jika ada orang yang belum bisa menerima suatu agama karena ia belum menyadari kesucian ajarannya dan nilai-nilai mendasarnya yang luhur, apakah patut jika yang bersangkutan langsung ditetak dengan pedang? Kan nggak mungkin itu, ya. Sesungguhnya orang seperti itu malah patut diperlakukan dengan belas kasih serta dijelaskan kepadanya secara sopan dan halus tentang segala kebenaran dan keluhuran serta kemuliaan kerohanian daripada agama tersebut. Jadi bukan menekan keingkarannya dengan pedang ataupun senapan. Jadi kalau orang belum percaya, belum yakinnya justru di situ yang harus diterangkan. Ya, bukan kamu percaya atau tidak langsung bunuh, kan tidak begitu. Itu yang akan timbul huru-hara. Itulah efeknya sekarang karena akibat pemahaman yang tidak benar mengenai itu, timbullah sekarang ini. Kan huru-hara di mana-mana itu. Bakar masjidnya, bakar gerejanya, bakar semuanya itu kan. Nah, itu mana dicontohkan Rasulullah SAW. Sudah jelas terang-terang dalam Al-Quran. Misalnya rumah-rumah ibadah itu apapun juga pengaruhnya tidak boleh dihancurkan. Walaupun di dalam keadaan perang sekalipun. Kan itu petunjuk Rasulullah SAW. Apalagi di satu kawasan yang tidak dinyatakan itu Darul Harb, ya. Atau daerah perang kan. Nah inilah. Jadi justru kita harus mengupakan itu. Islam mengajarkan kepada kita untuk menyampaikan ajaran Islam itu, ya, dengan hikmah, ya. Ud'u ila sabili rabbika
bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Jadi itu kan sudah jelas dengan penuh hikmat, dengan nasihat, ya, wajadilhum billati hiya ahsan kan. Berbahaslah dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan santun dan beradab ya. Nah, disitulah sebetulnya peluang kita untuk menyampaikan ajaran Islam ini yang santun, rahmatan lil alamin lah ya, itu harus dikemukakan. Ya, bukan dipaksa ya. Tidak ada orang yang senang untuk dipaksa. Anak kecil pun dipaksa nggak mau. Suruh mandi kan anak kecil nggak mau itu. Coba lihat itu, rata-rata anak-anak sama itu. Disuruh mandi pagi-pagi paling susah. Ya. Dipaksa nggak, ya, dibujuk dulu, di ini dulu baru dia nurut. Nah inilah di sini kan. Makanya di sini Hadrat Masih mengatakan bila orang belum percaya, justru harus lebih intens kita memberikan penerangan dengan penuh kasih sayang, ya, dengan penuh sopan dan halus. Karena itu akidah jihad, sebagaimana yang dikemukakan beberapa kelompok Muslim tertentu. Masih mengatakan tidak semuanya, tapi di sini merujuk kepada beberapa kelompok Muslim tertentu sudah mendekat saat datangnya Imam Mahdi sebagai petarung dengan nama Imam Muhammad, dan bahwa Yesus akan turun, dari langit untuk bergabung dengannya, di mana mereka berdua akan menjagal semua manusia yang menolak Islam. Sungguhnya adalah suatu pandangan yang bertentangan dengan moralitas. Tidakkah akidah ini akan membekukan semua fitrat murni manusia dan melahirkan emosi layaknya binatang liar? Orang-orang yang menganut akidah seperti ini akan selalu memandang curiga manusia lainnya ini. Nah, jadi Masih Maud mengatakan bahwa pemaksaan ya agama itu justru melanggar norma-norma akhlak, ya, moralitas, ya. Kan begitu, membuat orang jadi munafik dan lain-lainnya itu. Ya, kalau penguasa memaksakan kehendaknya, ya, seperti juga terjadi di dalam umat-umat terdahulu, kan, ketika agama itu menjadi pemilik kekuasaan, maka yang tidak sepahaman dengan agama yang menguasai otoritas negara, otoritas kekuasaan, semua menjadi salah, kan? Semua yang tidak sependapat itu dianggap salah dan terjadi, kan? Dihukum, di ini macam-macam, dibunuh, digantung dan lain-lain. Ya, di awal-awal ketika zaman Isa Al-Masih turun, ya, dan banyak pengikutnya yang mulai menyebar ke berbagai daerah. Bagaimana Raja Roma itu, Raja Nero, ya, Romawi yang sangat ganas itu, membakar itu perkampungan orang-orang yang percaya kepada Isa Al-Masih yang benar pada waktu itu, ya, karena tidak sejalan dengan kepercayaan keyakinan kekuasaan pada masa itu, kan begitu, itu yang terjadi. Jadi, begitu juga ketika sejarah berulang kembali, ya, ketika Katolik menguasai luar biasa itu kekuasaan, bisa mempengaruhi penguasa-penguasa pada masa itu yang tidak sepahaman, kan dianggap murtad dan bisa dibunuh. Nah itulah zaman Isabella itu dan lain-lain. Inilah yang kemudian terjadi. Nah Islam juga begitu kemudian, yang tidak sepahaman dengan penguasa dipaksa untuk membuang akidahnya, ya. Kalau tidak ya dibunuh, dia aniaya dan lain-lainnya. Itu selalu berulang. Tapi biasanya pun ini berlaku ratusan tahun. Dan efeknya sangat luar biasa sekali. Ya. Nah inilah, padahal Islam mengajarkan kesantunan, mengajarkan kesopanan, moralitas, dan tidak ada paksaan di dalam agama ini. Ya. Tidak ada utusan Allah Ta'ala yang diutus ke dunia ini untuk memaksa orang untuk masuk ke dalam ajarannya. Kan tidak, malah mereka dianggap yang menyalahi keyakinan pada masa itu. Merekalah dan umatnya diganggu, dibunuh, dianiaya, dizalimi, dan lain-lainnya. Nah itulah. Jadi ini jelas sekali bahwa ajaran atau kepercayaan atau keyakinan
sebagian kelompok Muslim, ya, umat Islam tertentu yang menyatakan bahwa Imam Mahdi itu akan datang dengan membawa pedang dan memaksa orang untuk beriman, itu sama sekali bertentangan dengan ajaran Islam yang dibawa dan dicotokkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih mengerikan bahwa akidah ini berefek sangat buruk terhadap orang-orang yang meyakininya. Hazrat Muhammad SAW menerangkan bahwa bisa membekukan fitrat untuk berbelas kasih. Iya betul, karena begini, ketika orang dipaksa kan, kalau yang tidak percaya langsung dibunuh, dihukum kan, bagaimana? Tidak ada lagi di situ kesempatan untuk berargumentasi, tidak ada lagi di situ untuk memanfaatkan potensi yang diberikan oleh sesuatu kepada manusia, akal, pikiran kan. Itu juga harus diterangkan, ya. Kenapa Islam itu lebih unggul dari sisi misalnya bagaimana ajaran Islam dilaksanakan, dimengerti, difahami. Kan itu salah satu tugas Rasulullah SAW mengajarkan hikmah. Yatu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wa hikmah. Jadi tugas Rasulullah SAW itu adalah mengajarkan kitab, ya, membacakannya, mengajarkannya, dan juga mengajarkan hikmah. Hikmah itu ya apa gunanya, apa manfaatnya, apa faedahnya kita beriman, kenapa begini, kenapa begitu. Kan begitu. Nah, itu harus memenuhi sehingga orang itu karena akal dan nuraninya yang bersih itu akan menerima, oh ya ini memang benar. Kan begitu, bukan dipaksa. Ya, dipaksa mah nggak akan berhasil. Contoh sejarah, ya, bagaimana Islam masuk Nusantara itu karena dengan dengan damai, dengan santun, dengan memberikan penerangan yang benar tentang agama kan. Puluhan juta, ratusan juta sekarang masuk Islam karena itu tidak ada yang dipaksa. Dan Islam sendiri sebenarnya demikian indahnya dan tidak memerlukan pemaksaan. Pemaksaan tidak perlu. Agar qad tabayyana rusydu minal ghayy kan. Ya, sudah jelas bahwa kebenaran itu ya sudah jelas terang benderang, ya. Daripada kebatilan, keburukan. Baik Pak, untuk menutup episode kita kali ini silakan menyampaikan kesimpulan materi Bapak. Ya, kita tadi sudah membahas apa yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud SAW bahwa Islam tidak mengajarkan pemaksaan. Tidak ada paksaan di dalam agama ini. Oleh karena itu, bila ada sebagian dari umat Islam meyakini atau memiliki akidah bahwa nanti Imam Mahdi itu akan datang dengan membawa pedang dan mengancam pada siapa yang tidak beriman akan dibunuh dan mereka memaksa untuk beriman kepada Islam. Itu sama sekali bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jazakumullah Bapak atas pemaparannya. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itulah pembahasan menarik kita berkenaan dengan Al-Masih yang benar, bahwa beliau diutus tidak dengan membawa pedang karena memang situasi dan kondisi tidak menuntutnya. Dan insya Allah topik ini akan masih berlangsung pada episode selanjutnya. Untuk itu tetap saksikan MTA. Saya Amr Ahmad undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.